Badai ekonomi kapan berlalu? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, dan Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, Mas Reza Priambada. Halo Pak Wija dan juga Mas Reza. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore. Mbak Ya, terima Francisca. kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Report. Pak Wija, ini Bank Indonesia tampaknya mengambil langkah yang cukup agresif ya, bahkan di luar ekspektasi pasar, ini menaikkan BI rate menjadi 5,25%. Apakah ini benar-benar langkah penyelamatan atau ada tanda kepanikan ini Pak Wija? Makasih Mbak Francisca. Jadi saya melihat biasanya BI itu menaikkan 25 basis point gitu ya. Jadi sekaligus menaikkan 50 basis point itu pasti ada satu message tertentu. Kalau saya melihatnya memang seharusnya BI sudah menaikkan BI rate sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi ini memang agak terlambat. Nah, memang kalau kita lihat kan pemerintah itu begitu semangat ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dan kita tahu BI rate ketika ini dinaikkan, ini seperti mengerem laju pertumbuhan. Saya duga itu dia kenapa BI menahan diri untuk menaikkan BI rate. Dan baru kemudian karena terpaksa melihat nilai tukar rupiah yang sudah hampir tembus 18.000, maka BI rate dinaikkan sekaligus 50 basis point. Ini bukan tanda-tanda kepanikan, tapi ini merupakan sikap antisipatif yang cenderung terkesan eksesif karena di beberapa bulan yang lalu BI terkesan telat merespon. Iya, ini adalah langkah antisipatif, tapi bagaimana pasar melihat hal ini, Mas Reza? Tampaknya memang ya di awal pekan ini IHSG justru ditutup menguat meskipun rebound tipis di 0,71%. Tapi apakah memang ini cukup menguatkan kepercayaan pasar BI rate ini atau sebenarnya justru lebih pada faktor global aja? Iya, baik. Terima kasih Mbak Francisca. Ya, kalau kami lihat ini kan pelaku pasar ini memang masih mencermati kondisi dari global ya, terutama terkait ya seperti kita ketahui progres atau kemajuan perundingan yang terjadi antara Amerika Israel dengan Iran. Dan kita tahu bahwa yang namanya perang di Timur Tengah itu kan pasti akan membuat harga minyak mentah itu mengalami kenaikan gitu. Nah, itu yang dilihat oleh pelaku pasar itu kan adalah ketika harga minyak mentah ini mengalami kenaikan, maka impor apa namanya bahan baku komoditas itu kan akan semakin mahal kan gitu. Kemudian kebutuhan akan US dollar pun juga akan semakin tinggi gitu. Nah, itu yang mungkin kita lihat di antara faktor yang membuat nilai tukar rupiah kita cenderung mengalami penurunan. Nah, kalaupun katakanlah hari ini market eh, berbalik arah positif, itu lebih disebabkan karena pelaku pasar memanfaatkan pelemahan sebelumnya untuk kembali masuk gitu. Jadi untuk saat ini dalam jangka waktu pendek ini kita masih melihat ini lebih kepada faktor spekulatif sih Mbak, gitu dengan memanfaatkan pelemahan yang ada sebelumnya. Dan jadi kurang lebih seperti itu sih kalau kami lihat ya. Artinya apakah saat ini ada psikologis apa nih di pasar? Apakah memang terjadi shock begitu ya terkait BI rate yang naik 50 basis point atau memang sebenarnya ini angin segar untuk kembali memasukkan kembali modal asing yang sempat keluar begitu? Ya, tentunya kan apa yang dilakukan pelaku pasar itu adalah reaksi dari Bank Indonesia gitu ya. Jadi memang tadi Pak Wijaya kan sempat menyampaikan ya kita bahwa apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini kan boleh dikatakan terkesan terlambat ya. Tapi walaupun terlambat, paling tidak itu bisa membuat kita punya nilai tukar rupiah itu sempat mengalami kenaikan atau walaupun di penutupan sore hari ini kita lihat rupiah kembali mengalami pelemahan ya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat eh, perubahan dari tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia itu kan sifatnya sementara, Mbak. Nah, tapi di sisi lain yang yang dilihat oleh pelaku pasar itu adalah kira-kira fundamental ekonomi kita ini cukup kuat atau tidak. Nah, itu yang mungkin bisa membuat kita punya nilai tukar rupiah itu bisa eh, mengalami kenaikan secara sustain. Kalau bisa seperti itu.
Ya Pak Wija, tampaknya ada anomali yang cukup signifikan ini ya, IHSG menguat tipis tapi sayangnya rupiah lagi-lagi ditutup melemah 0,19%, ini kembali mencetak rekor terendah sepanjang sejarah. Nah, kalau misalnya melihat ini kan rupiah justru lesu di kala mata uang asing bergerak di zona hijau. Nah, sebenarnya seberapa bahayanya sih level ini bagi ketahanan fiskal dan stabilitas sosial sendiri, Pak Wija? Ya, Mbak Francisca, seringkali kita kemudian menghubung-hubungkan nilai tukar saat ini dengan nilai tukar pada saat krisis 98 ya. Tapi kita juga harus membandingkannya secara fair. Misalnya nilai tukar Mei 1998 saat Harto jatuh itu kan 10.000. Kemudian Pak Harto jatuh Juni 98 itu naik ke hampir 17.000. Tetapi kalau kita pindah nilai tukar waktu itu di-adjust dengan selisih inflasi Amerika dan Indonesia, 10.000 itu ekuivalen dengan 33.000. 17.000 itu ekuivalen dengan 56.000. Artinya apa? Masih jauh 17.000 ke 33.000. Tapi kembali jauh atau dekat tergantung dari bagaimana pemerintah merespon situasi ini. Jadi saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Reza. Jadi BI sudah relatif menjalankan kebijakan dengan tepat, tetapi memang BI ini kan dia tidak bisa menentukan level nilai tukar. Dia hanya bisa mengatur volatilitas. Dan rate yang dibentuk oleh BI rate ini juga sifatnya akan sementara saja. Semua tergantung kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini Mbak Francisca, khususnya kebijakan fiskal terkait bagaimana pemerintah bisa menjaga defisit dan bagaimana pemerintah bisa mendanai defisit itu. Karena begini Mbak, sekarang ini kan berbagai negara sedang berebut menerbitkan surat utang. Indonesia salah satunya. Kekhawatiran investor adalah ketika defisit kita itu terlalu lebar, kemudian apakah ada jaminan kita bisa menutup dengan surat utang yang kita terbitkan. Nah, ketika itu menjadi pertanyaan besar, menjadi concern, investor melihatnya ini sebagai risiko, risiko uang mereka tidak kembali, sehingga rupiah cenderung tertekan. Hal yang lain juga kebijakan yang sifatnya sektoral, bagaimana kita bisa mendongkrak ekspor, menahan impor yang sekarang flow-nya sangat luar biasa ke dalam negeri. Tapi di luar itu semua, Mbak Francisca, jadi beberapa bulan terakhir ini kan BI sangat agresif mempengaruhi pasar uang gitu ya dengan SRBI dan SVBI bahkan dengan global bond gitu ya. Banyak sekali aktivitas di ranah itu sehingga ketika BI rate naikkan 50 basis point, dampaknya sudah tidak terlalu signifikan, sudah tidak sensitif lagi. Karena terkait dengan pemain falas, investor dunia, mereka itu sudah terserap dan sudah terakomodasi dalam SVBI, SRBI, dan juga Global Bond. Ya, ini ada narasi tampaknya BI terpaksa cuci piring akibat kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai terlalu ekspansif. Nah, analisis Pak Wija seperti apa? Uh, Tidak bisa kita asumsikan sebagai cuci piring ya, karena otoritas moneter, fiskal, sektoral itu kan bekerja bersama-sama. Walaupun kalau kita coba melihat, BI termasuk yang sudah bekerja keras dan kita harus mengapresiasi BI. Memang pemerintah agak keteteran kebijakan fiskal, kebijakan sektoral, bagaimana mengamankan balance of payment, bagaimana membangun kredibilitas dengan kebijakan-kebijakan yang predictable. Ini masih besar PR pemerintah. Jadi memang pemerintah masih punya banyak PR lah gitu ya. Tapi tidak berarti BI cuci piring gitu. Ya Mas Reza, apa sih sebenarnya yang saat ini tuh lebih ditakuti oleh investor? Pelemahan rupiah, suku bunga, atau lebih kepada ketidakpastian kebijakan pemerintah nih Mas Reza? Iya, kalau kami melihatnya tuh kombinasi dari berbagai macam sentimen tersebut ya. Karena kalau kan gini, kalau kalau kita di market itu kan yang kita apa biasanya ya pelaku pasar itu kan melihat
sentimen apa yang terjadi, sehingga dari sentimen itu tentunya akan mempengaruhi secara psikologis mereka bekerja. Jadi ketika mereka melihat bahwa katakanlah faktor mental kita sedang, ya boleh dikatakan sedang tidak baik-baik saja, tentu secara psikologis akan bermunculan nih Mbak, berbagai macam penilaian gitu kan, belum lagi ditambah dengan berbagai macam pihak-pihak tertentu yang menambah di medsos dan sebagainya, sehingga eh, aliran informasi itu menjadi sangat beragam gitu seperti itu, dan itu yang direspon oleh pelaku pasar seperti itu. Nah, dari awalnya pelaku pasar mengkhawatirkan terkait dengan kondisi perang, terus kemudian sekarang nilai tukar rupiah ditambah lagi dengan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wijaya, atau bahkan ada yang apa namanya menganggap bahwa nantinya nilai tukar rupiah kita ini bisa melemah seperti di di saat krisis 97-98. Nah, ini kan perlu apa ya, perlu mendapat eh, penjelasan yang lebih konkret itu dari pemerintah, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terus kemudian upaya apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi katakanlah defisit fiskal, kemudian upaya pemerintah apa yang akan dilakukan untuk apa namanya menahan pelemahan rupiah lebih lanjut itu nanti. Komunikasi itu yang sepertinya saat ini belum sampai sepenuhnya ke masyarakat, terutama ke pelaku pasar itu, sehingga pelaku pasar pun akhirnya menyerap berbagai macam informasi yang mana eh, informasi tersebut juga belum tentu benar gitu Pak. Tapi dengan, ya seperti kita ketahui ya, dengan berbagai macam informasi yang beredar di media sosial itu kan belum tentu sepenuhnya benar kan Pak, terkait dengan kita punya simak, kurang lebih seperti itu sih Pak. Dengan pengumuman Presiden pembentukan DSI ini kebijakan ekspor satu pintu, tampaknya pada saat diumumkan ini pasar sempat bergejolak begitu ya. Apakah ini tandanya ada kehilangan kepercayaan terhadap konsistensi arah ke ekonomi pemerintah, Mas Reza? Iya, itu pun kan juga baik lagi ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, komunikasi ke masyarakat ini kan belum sepenuhnya diterima ya, gitu, sehingga pelaku pasar pun menganggap bahwa dengan adanya kebijakan tersebut, nah ini nanti bisa membuat eh, kinerja atau katakanlah margin keuntungan dari berbagai macam emiten tambang itu akan mengalami penurunan seperti itu. Nah, ini yang akhirnya direspon negatif oleh pelaku pasar seperti itu. Tentu kan kita juga harus tahu kan dasar dari pemerintah membentuk badan tersebut apa gitu kan. Apakah memang ingin agar transparansi terkait dengan kegiatan ekspor itu bisa lebih terbuka, atau katakanlah transparansi terkait dengan eh, penentuan harga ekspor itu bisa terbuka, sehingga dari situ mungkin pemerintah bisa menghitung kira-kira pajak yang seharusnya masuk itu berapa. Nah, itu kan yang belum sepenuhnya disampaikan ke Mbak gitu, sehingga ketika ada kebijakan tersebut, nah pelaku pasar langsung menganggap, wah berarti kalau 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 hanya satu pintu, berarti kalau misalkan saya punya kalau saya punya perusahaan tambang, berarti saya hanya boleh jual ke pemerintah dong gitu. Berarti pasar saya akan turun dong. Nah, jadi penilaian-penilaian negatif itu yang kiranya beredar luas Mbak. Itu yang mungkin perlu diperbaiki sih Mbak. Oke, tanggapan Anda, Pak Wija, apakah ini menguji kembali kepercayaan pasar terhadap konsistensi arah ekonomi pemerintah, Pak Wija? Ya, terkait pengumuman Pak Presiden terkait DSI kemarin, ada beberapa catatan yang membuat pasar dunia usaha itu panik. Saya ingin melanjutkan penjelasan Pak Reza ya. Jadi Presiden mengumumkan, kemudian detail dari apa yang beliau maksud itu belum tersedia. Bahkan level Menteri Ekonomi pun rasanya belum terupdate, sehingga belum bisa memberikan jawaban yang pasti tentang badan itu, perannya apa, otoritasnya apa, begitu. Sehingga ini meng-create uncertainty. Makanya saham-saham yang terkait tambang, mineral, CPO itu turun, sehingga indeks turun waktu itu.
Rupiah pun ikut turun karena kalau indeks turun artinya dana keluar dari indeks dan most likely dibawa ke luar atau ditukar dalam bentuk falas. Nah, memang kalau kita konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidato di depan DPR, itu artinya lembaga ini akan menjadi BUMN atau badan yang membeli semua produk dari produsen dalam negeri dan dia akan menjual ke luar negeri. Nah, kalau kita konsisten dengan narasi ini, saya melihat ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diwujudkan karena lembaga ini harus berinteraksi berhubungan dengan ribuan, mungkin puluhan ribu buyer di seluruh dunia dengan variasi yang luar biasa, urusan logistik yang tidak mudah begitu. Tentunya ini membuat dunia usaha, para pelaku investasi sektor tersebut concern. Makanya kami berharap agar segera ada keputusan apakah ini nanti betul-betul sifatnya monitoring saja atau menjadi single buyer dari produk perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Saya mengharapkan sebenarnya kita bisa come up dengan solusi yang lebih soft, yang lebih bisa diterima, lebih bisa menjanjikan success rate yang tinggi. Solusi yang mungkin dijalankan menurut saya ya memanfaatkan BUMN kita yang bergerak di bidang surveyor, apakah itu surveyor Indonesia, Scofindo, kemudian mereka dikuatkan dengan kolaborasi dengan SGS. Saya rasa ini bisa menyelesaikan masalah daripada kita membentuk badan baru start dari nol begitu. Nah, sebenarnya ini kan kalau bea cukai bisa bekerja dengan bagus, badan atau PT ini tidak perlu dibentuk. Tapi ya saya rasa sih Pak Prabowo mempunyai kepercayaan yang sangat rendah terhadap bea cukai, makanya muncul ide ini. Iya Pak Wija, sebenarnya kan kalau kita lihat di tengah tingginya volatilitas saat ini, sering beberapa kali komunikasi publik pemerintah ini kerap kali dipertanyakan ya, apalagi terkait kebijakan ekonomi yang dalam tanda kutip ibaratnya untuk menenangkan pasar seperti itu atau publik justru berujung pada blunder. Salah satunya ini ada pernyataan yang sampai saat ini masih menjadi sorotan masyarakat, rakyat di desa nggak pakai dolar. Ini sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sisi ekonomi, benar nggak sih desa ini aman dari pelemahan rupiah sendiri? Nah, sebelum ke sana, memang ada dua hal. Yang pertama adalah masalah strategi komunikasi. Tetapi yang lebih mendasar dari itu adalah policy, adalah kebijakan yang dihasilkan. Mengkomunikasikan kebijakan yang berubah-ubah atau kebijakan yang belum tuntas, kebijakan yang masih merupakan ide, gagasan, tapi sudah diumumkan di depan publik media, tentunya tidak mudah. Jadi menurut saya langkah yang harus dilakukan itu beyond sekedar strategi komunikasi, tapi proses penyusunan pembentukan policy itu juga harus diperbaiki. Jadi policy diumumkan di depan publik ketika sudah betul-betul matang. Nah, kalau sudah demikian baru kita masuk ke ranah strategi komunikasi begitu. Iya, Mas Reza, kalau misalnya melihat kondisi saat ini, apakah pasar Indonesia ini masih menarik nggak untuk investasi jangka panjang sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau secara fundamental menarik ya Mbak gitu. Cuma kan balik lagi seperti yang tadi kami sampaikan kan gitu. Saya balik lagi tergantung dari seberapa uh, apa ya, seberapa besar effort dari pemerintah terkait dengan kebijakan yang akan dirilis itu. Nah, karena apa? Karena kalau kalau dari sisi apa? Kalau dari sisi pelaku pasar itu kan yang mereka lihat adalah tadi dari apa namanya dari kondisi makroekonomi, kemudian kebijakan-kebijakan apa yang bisa membuat kita punya makroekonomi itu bisa pulih atau bisa bertumbuh gitu kan. Kemudian kebijakan-kebijakan terkait dengan industri, kira-kira kebijakan seperti apa yang bisa mengangkat industri tersebut gitu. Nah, contoh misalkan kayak di pemerintah sebelumnya kan ada terkait dengan kebijakan hilirisasi. Nah, itu kan tinggal dilihat apa pelaku pasar akan melihat, oke kebijakan ini bagus, terus kemudian implementasinya seperti apa. Nah, itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelaku pasar adalah tadi seperti apa kebijakannya, kemudian bagaimana
implementasinya dan kemudian terkait dengan pengawasannya Mbak gitu. Karena mustahil kalau katakanlah apa namanya suatu kebijakan tanpa adanya pengawasan kan maka nggak akan nggak akan nggak akan bisa berjalan juga kan Mbak. Seperti itu yang mungkin dicermati oleh pelaku pasar seperti itu. Iya, Pak Wija, ini meskipun dalam rangka untuk stabilisasi rupiah, tapi dengan kenaikan suku bunga yang cukup agresif, ini kan otomatis kelas menengah diperkirakan akan ikut terdampak begitu ya secara signifikan, apalagi dengan suku bunga yang tinggi tentunya akan berdampak terhadap cicilan, dan hampir menurut survei hampir setengah nih kelas menengah tampaknya saat ini justru menggunakan pay later atau cicilan untuk kebutuhan sehari-hari. Apa sih dampaknya? Apakah ini akan nantinya akan menjadi pedang bermata dua begitu stabilisasi rupiah, tapi juga justru menggerus daya beli begitu, Pak Wija? Ya, ketika BI rate dinaikkan, memang suku bunga akan meningkat. Tapi dampak positifnya diharapkan rupiah lebih stabil. Kemudian inflasi lebih terkendali. Jadi kalau kita mengkombinasikan tiga faktor tersebut, rasanya kita tidak perlu terlalu panik dengan kenaikan BI rate ini. Yang kita harapkan adalah BI kemudian tetap terus adaptif melihat perkembangan situasi di lapangan untuk mengadjust kebijakannya. Nah, memang diasumsikan ya suku bunga akan meningkat. Maka yang terdampak adalah masyarakat kelas menengah, kelas bawah yang selama ini mengandalkan pinjaman untuk membeli rumah, untuk membeli mobil, untuk membeli motor. Pinjaman jangka panjang itu umumnya kan bunganya floating, hanya fix dalam beberapa tahun di awal, kemudian setelah itu floating. Nah, bisa kita bayangkan ketika suku bunganya meningkat, maka biaya yang harus mereka keluarkan untuk membayar cicilan tentunya akan meningkat. Pada saat kondisi potensi income mereka juga dinamis, tentunya ini menimbulkan tantangan tersendiri. Yang juga kita harus antisipasi adalah kita melihat kredit card outstandingnya meningkat, pinjol meningkat, pay later meningkat. Ini juga menunjukkan risiko keuangan di level rumah tangga kita relatif meningkat. Jadi ketika ada eh, ketidakpastian ekonomi yang mengganggu pendapatan mereka, yang mengganggu sustainability suku bunga pinjaman, nah ini tentunya akan Nah, mengganggu daya beli mereka. Jadi ini merupakan fakta-fakta, data-data yang harus selalu dipantau oleh pemerintah. Dan pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan intervensi jika ada sesuatu yang berpotensi buruk terjadi. Misalnya, ketika suku bunga pinjaman itu naik, kemudian ada potensi KPR macet. Nah, ini pemerintah harus segera mengantisipasi dengan kebijakan untuk menghindari terjadinya kredit macet, untuk menghindari terjadinya property crisis seperti di masa lalu. Ya Mas Reza, benar nggak sih ini pasar tampaknya udah mulai khawatir nih terhadap penurunan daya beli? Apakah ini artinya saham-saham berbasis konsumsi sudah masuk zona bahaya nih Mas Reza? ya kalau dikatakan pelaku pasar melihat daya beli masyarakat yang turun itu kan sebenarnya ini udah terjadi dalam beberapa periode sebelumnya kan itu di mana apa namanya pelaku pasar itu kan melihat eh, dari sisi belanja masyarakat yang cenderung turun ya seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini pun juga tampaknya fenomena itu tidak tidak terlalu menjadi shock terapi juga buat pelaku pasar gitu. Artinya apa? Karena memang pelaku pasar sebelumnya memang sudah melihat adanya eh, gejala penurunan tersebut gitu. Nah, terus kemudian kalau kita kaitkan dengan kinerja emiten yang berbasiskan konsumer ya terus kemudian retail. Nah, ini kan memang ada sedikit penurunan tapi itu boleh dikatakan pasar sudah price in lah gitu. Artinya pelaku pasar sudah paham bahwa dengan adanya penurunan tersebut tentu ini akan mempengaruhi kinerja dari para emiten seperti itu. Jadi ya tadi karena karena pelaku pasar sudah price in sehingga tekanan jual pun juga kami lihat tidak terlalu masif gitu. Kurang lebih seperti itu ya kalau kami lihat.
Ya kalau melihat kondisi saat ini, apakah mungkin rupiah bisa tembus 18.000 atau bahkan 20.000, Mas Reza? Eh, ya kalau melihat dari apa namanya, maksudnya gini, kalau kalau lihat dari trennya dimungkinkan, tapi kan tentu ini menjadi perhatian juga buat pemerintahnya juga, kalau kepentingan kan mereka tentu akan menjaga sampai di batas tertentu nilai tukar rupiah itu akan menjadi level yang cukup aman. Nah, saya pikir juga baik dari pemerintah maupun Indonesia juga tidak akan membiarkan pelemahan ini lebih lebih lanjut Pak, gitu, tentu dengan berbagai macam upaya dan perbaikan, termasuk juga intervensi yang dilakukan oleh Indonesia maupun rencana Kementerian Keuangan yang akan melakukan intervensi melalui obligasi negara, itu pun juga saya pikir bisa bisa apa ya, katakanlah bisa menahan pelemahan nilai tukar rupiah ini lebih lanjut sih Pak. Kurang lebih seperti itu. Pak Wija, prediksi Anda rupiah bisa tembus 18.000, Pak Wija? Ya, kalau melihat situasi sekarang ini ya jawabannya pasti ya. Tapi tentunya kita berharap kemudian rupiah menemukan level stabilitas yang membuat dunia usaha merasa nyaman begitu ya. Makanya kita tunggu betul kerja solid, kerja keras, kerja cerdas dari pemerintah terkait dengan kebijakan fiskal, bagaimana mengamankan balance of payment, kemudian yang terakhir bagaimana membangun trust sehingga investor itu tidak lagi ragu untuk masuk ke Indonesia. Indonesia sebenarnya sudah menarik rem darurat begitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini cukup untuk menahan badai atau ujung-ujungnya rakyat, lagi-lagi rakyat yang akan membayar harga yang cukup mahal terkait hal ini, Pak Wija? Saya melihat apa yang sudah dilakukan selama ini sebenarnya solusi yang sifatnya kosmetik, belum solusi yang sifatnya fundamental. Solusi kosmetik itu ya sifatnya sementara. Jadi BI rate, SRBI rate, kemudian SVBI rate, kemudian ide untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan bond stability fund itu kosmetik. Ini hanya akan mengurangi volatilitas rupiah. Yang kita harapkan adalah kebijakan fundamental yang ini akan membuat rupiah stabil dan kokoh dan predictable. Ini tentunya terkait dengan kebijakan fiskal, bagaimana pemerintah memastikan defisit tidak melejit di atas 3%, bagaimana pemerintah bisa mendorong sektor manufaktur kita, ekspornya tidak terlalu didominasi oleh komoditi, bagaimana pemerintah bisa menjaga supaya produk impor tidak membanjiri Indonesia, sehingga balance of payment kita bisa positif. Plus, pemerintah bisa menjamin keyakinan bahwa Indonesia itu aman, predictable, sehingga portfolio investment masuk, FDI investment masuk, sehingga dari sisi balance of payment positif. Nah, ini hal-hal yang menurut saya perlu menjadi prioritas utama pemerintah. Sepanjang kita hanya fokus kepada solusi-solusi kosmetik, rupiah tetap akan tidak bisa diprediksi, dan itu buruk bagi investor, bagi dunia usaha, maupun bagi masyarakat kita kebanyakan. Karena pada prinsipnya, seperti yang tadi Mbak Francisca sudah sebutkan, masyarakat kebanyakan tidak terkecuali akan merasakan dampak kenaikan nilai tukar US dollar. Karena akan muncul imported inflation, akan muncul cost push inflation, sehingga harga produk akan menaik. Baik, terima kasih Pak Wija, terima kasih Mas Reza sudah berbagi untuk analisisnya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu. Ya, baik. Terima Terima kasih, kasih, Mbak terima Francisca. kasih Pak Wijaya. Terima kasih Mas Reza. Ya, sehat Mari. sukses ya Pak. Ya, sukses.